Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa dan siswi kelas 11 Men 14 Jakarta, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan memberikan hidayah kepada kita dalam menuntut ilmu. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, terutama dalam memahami materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang adab berhias. Berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun hal lainnya yang dapat menambah keindahan. Sederhananya, berhias diartikan berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun hal lainnya yang dapat menambah keindahan bagi pemakainya, serta dapat menambah kepercayaan diri sehingga memunculkan kesan indah bagi orang yang menyaksikan. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Berhias tidak hanya dari segi dandanan muka saja, tetapi pakaian juga termasuk sesuatu yang bisa dikatakan sebagai alat untuk berhias. Tubuh dan raut muka adalah karunia Allah yang wajib disyukuri. Tidak boleh diingkari dengan cara menjadikannya sebagai alat untuk berbuat maksiat. Cara mensyukurinya adalah dengan cara merawatnya dan menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah. Tidak boleh dieksploitasi untuk memuaskan syahwat lawan jenis secara tidak sah, atau sengaja agar dinikmati oleh orang lain yang tidak sah, yaitu selain suami atau istrinya. Oleh karena itu, merawat tubuh dan menghiasinya agar tetap indah, menarik, dan menyenangkan bagi pasangan yang sah merupakan sebuah kebaikan. Dalam konteks inilah berhias itu dianjurkan. Adapun yang dilarang adalah tabarruj jahiliyah, yakni mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami atau istri. Firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Kata tabarruj terambil dari kata al-buruj yang berarti bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Jadi wanita yang bertabarruj dapat diartikan wanita yang menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya sebagaimana benteng atau istana atau menara yang menjulang tinggi dan tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya. Adapun adab berhias diantaranya, pertama, adab berhias dengan berpakaian. Sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa selain berfungsi sebagai penutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan. Tentunya pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim, menutupi aurat, tidak ketat dan tidak transparan, sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh. Yang kedua, adab berhias wajah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berhias wajah diantaranya, tidak mencabut, mencukur, dan menyulam alis. Mencukur, mencabut, dan menyulam alis diharamkan dalam Islam sebab perbuatan semacam ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menipiskan alis dan yang meminta ditipiskan alis. Boleh menggunakan kosmetik atau make up. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami dilarang berkabung untuk mayat lebih dari 3 hari, kecuali atas suami selama 4 bulan 10 hari. Dalam masa itu, kami tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai wewangian. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa menggunakan kosmetik ketika berhias dibolehkan dalam Islam, selama penggunaannya tidak berlebihan. Apalagi di zaman sekarang, kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi wanita. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kosmetik yang digunakan terbuat dari bahan yang haram, terbuat dari bahan yang dapat membahayakan wajah dan menyebabkan ketergantungan. Menggunakan makeup atau kosmetik dilarang jika sedang dalam keadaan berkabung atau berduka dan bagi wanita yang sedang berada dalam masa iddah. Memuliakan rambut dan tidak menyambung rambut serta tidak memakai rambut palsu. Maksud memuliakan rambut yaitu dengan cara merapikan, mengurus, menyisir, meminyaki dan mencucinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku dan melihat seorang lelaki yang acak-acakan rambutnya. Rasulullah bersabda, tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya? Kemudian beliau melihat seorang lelaki yang kotor pakaiannya. Beliau bersabda, tidakkah orang ini mendapatkan air untuk mencuci pakaiannya? Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai orang yang rambutnya berantakan dan orang yang pakaiannya kotor. Namun perlu diperhatikan, ada pula larangan berhias berkaitan dengan rambut, yaitu menyambung rambut dan memakai rambut palsu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Menyambung rambut dinamakan Nabi sebagai bentuk kepalsuan. Oleh karena itu, menyambung rambut terlarang bagi kaum wanita dan dianggap sebagai tipu muslihat. Termasuk juga dalam kategori ini memakai rambut palsu. Rasulullah menyebutkan bahwa memakai rambut palsu merupakan kebiasaan wanita-wanita Yahudi. Menghindari memakai lensa mata. Menggunakan lensa mata yang berwarna dibolehkan jika bertujuan sebagai pengobatan atau untuk memperbaiki penglihatan. Namun diharamkan jika tujuannya untuk perhiasan. Apalagi jika penggunaan lensa mata ditujukan untuk menyerupai warna mata orang-orang barat dan orang-orang non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Yang ketiga, adab berhias badan. Dalam adab berhias badan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Disunnahkan menggunakan parfum. Disunnahkan menggunakan parfum bagi laki-laki dan perempuan. Penggunaan ini dikecualikan dalam keadaan berihram untuk haji dan umrah. Dilarang memakai parfum bagi wanita yang sedang berkabung atas kematian suaminya. Serta dilarang pula memakai parfum bagi wanita jika ia berada di suatu tempat di mana di sana ada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Memotong kuku tangan dan kaki, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan para ulama. Membiarkan dan meninggalkan anjuran ini adalah sesuatu yang menjijikan karena dapat menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Bahkan dalam keadaan yang seperti itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan
agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Tidak memakai tato. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat pembuatan tato, yaitu menusukkan jarum ke kulit dengan warna yang berupa tulisan, gambar, simbol-simbol, dan sebagainya. Berikutnya, menghias kuku. Salah satu berhias pada tangan perempuan adalah mewarnai kuku. Kebolehan menghias kuku dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa dengan seorang perempuan yang menyodorkan kitab. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambilnya dan mengatakan, "Aku tidak tahu apakah itu tangan perempuan atau laki-laki." Kemudian perempuan itu menjawab, "Tangan perempuan ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau seorang perempuan, tentu engkau akan mengubah warna kukumu dengan inai." Hadis riwayat An-Nasai. Perempuan diperkenankan pula memakai perhiasan tangan seperti cincin dan gelang. Namun fenomena sebagian wanita muslimah sekarang suka meniru perbuatan wanita-wanita non-muslim, yaitu mengecat kuku dengan alat yang disebut kutek. Sebagian besar kutek bisa menghalangi sampainya air wudhu ke kuku, sehingga dapat merusak kesempurnaan wudhu dan merusak kesempurnaan sholat. Jika dikatakan boleh menggunakan kutek sebagaimana bolehnya menggunakan inai, tentu itu adalah sebuah pernyataan yang keliru. Inai adalah bahan ringan yang tidak menghalangi sampainya air wudhu ke kuku, akan tetapi kutek bisa menahan air dan menghalangi sampai ke kuku. Berhias merupakan anjuran dalam agama Islam, karena sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Meskipun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam berhias di antaranya. Pertama, berhias untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berhias yang tujuannya di luar perkara ibadah dilarang, seperti misalnya berhias dengan tujuan ria dan foya-foya, berhias dengan maksud mencari perhatian manusia. Sekiranya tujuan berhias itu tidak lagi semata untuk beribadah, maka berhias yang semacam itu dilarang. Tentunya, berhias yang baik itu adalah berhiasnya seseorang untuk pasangannya yang sah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama, seperti alkohol, bahan-bahan yang dapat membahayakan wajah dan tubuh, menggunakan simbol-simbol agama non-muslim, dan sebagainya. Yang ketiga, dilarang berhias berlebihan seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah, yaitu berhias untuk menarik perhatian lawan jenisnya dengan sengaja memamerkan keindahan yang ada pada dirinya. Entah itu kemolekan tubuh, perhiasan, dan segala hal yang dapat membangkitkan syahwat. Atau dengan berjalan, bertingkah, berbicara yang dapat membuat lawan jenisnya gagal fokus dan muncul angan-angan. Yang keempat, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Tidak dibolehkan seorang perempuan berhias menyerupai laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki tidak boleh berhias menyerupai perempuan. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Berhias membuat seseorang lebih percaya diri, memberikan kesan keindahan tersendiri bagi orang lain yang melihatnya, memberikan kemudahan ketika berinteraksi dengan sesama manusia, sebab Allah saja menyukai keindahan, tentu manusia juga akan demikian. Berhias dibolehkan selama diniatkan untuk beribadah kepada Allah, tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Demikianlah pembahasan kita tentang materi adab berhias. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.